Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Eka Dimawan dari Perbankan Syariah semester 3 dengan NIM 196120600012. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai review tentang akad hiwalah pada fikih muamalah. Pertama-tama saya akan mengulas mengenai apa itu hiwalah atau hawalah. Hiwalah atau hawalah dapat disebut juga dengan intikal atau perpindahan. Jadi, yang dimaksud dengan hiwalah ialah memindahkan atau mentransfer hutang maupun piutang jangka pendek yang timbul dari penjualan lokal dari orang penanggung ke orang yang bertanggung jawab. Pada transaksi ini, terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, seorang muhal, yaitu orang yang memberikan hutang atau memberi hutang. Yang kedua, yaitu muhil. Muhil itu orang yang berhutang dan mengalihkan hutangnya kepada pihak ketiga. Yang ketiga, yaitu muhal alai. Muhal alai yaitu orang yang bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada muhal ataupun muhtal. Jadi, sebagai contoh, seorang si A berhutang kepada si B sebesar 5 juta. Jadi, di sini si A itu muhil dan si B sebagai muhal. Lalu, si B memberikan hutang kepada si A sebesar 5 juta tersebut. Suatu ketika, si A tidak bisa membayar hutang kepada si B dan ingin mengalihkan hutangnya kepada si C. Nah, di sini si C sebagai muhal alai. Jadi, si A tadi itu mengalihkan hutangnya karena tidak bisa membayar hutang kepada si B, dan si A itu mengalihkan hutangnya kepada si C ketika si C mampu membayar hutang kepada si B atau si muhal. Uang sebesar 5 juta tersebut beralih hutangnya atau piutangnya kepada si C, dan si C bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada si B atau muhal. Pada transaksi ini bisa dikatakan perpindahan hutang maupun piutang antara ketiga pihak tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Fatwa DSN MUI _6/2000 tentang akad hiwalah. Fatwa DSN MUI menjelaskan mengenai ketentuan hiwalah, yaitu yang pertama, rukun hiwalah yaitu adanya ketiga pihak yang saya sebutkan tadi, adanya muhil, muhal, dan muhal alai, dan harus ada akad atau ketentuan ataupun ijab qabul dalam transaksi tersebut. Yang kedua, ijab qabul harus diketahui oleh semua pihak dan membuat akad atau perjanjian. Yang ketiga, akad harus dituangkan secara tertulis atau secara korespondensi. Korespondensi itu seperti surat menyurat maupun dapat dituangkan secara komunikasi modern, komunikasi zaman sekarang. Yang keempat, akad hiwalah harus dilakukan dengan persetujuan muhal, muhil, serta muhal alai. Yang kelima, kedudukan pihak harus dituangkan pada akad. Kedudukan di sini seperti siapa yang menjadi muhal, siapa yang menjadi muhil, serta siapa yang menjadi muhal alai. Yang keenam, jika transaksi sudah berjalan, maka pihak yang terlibat hanya muhal serta muhal alai. Di sini muhal sebagai orang yang memberi hutang
dan muhal alai sebagai orang yang bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Jadi ketika transaksi sudah menjadi akad hiwalah dan muhil sudah menyerahkan atau memindahkan hutangnya kepada muhal alai, maka muhal alai harus membayar hutang kepada muhal atau muhtal. Terdapat dua jenis hiwalah, yaitu hiwalah dain dan hiwalah hak. Hiwalah dain yaitu pengalihan hutang dari seorang muhil kepada muhal alai. Dapat dikatakan hiwalah dain jika seorang muhil mengalihkan hutang kepada muhal alai karena ia ingin memindahkan hutangnya kepada pihak ketiga tersebut, yaitu muhal alai. Dan muhal alai bertanggung jawab untuk membayar hutangnya kepada muhal. Selanjutnya hiwalah hak, yaitu perpindahan piutang. Dapat disebut atau dikatakan hiwalah hak karena seorang muhil membayar hutang bukan dalam bentuk uang ataupun benda. Sekian penjelasan mengenai review materi akad hiwalah. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.